Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kelas 12 di seluruh Sulawesi Selatan. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Juga kepada Bapak dan Ibu guru yang selalu setia mendampingi adik-adik kita belajar, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya doakan semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bersama saya, Siti Adinda Dihar Indawati Caronge, dalam program Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke, hari ini kita akan membahas prediksi tes kemampuan akademik untuk bahasa Indonesia wajib. Nah, yang akan kita pelajari adalah teks deskripsi. Wah, saya yakin nih adik-adik pasti juga sudah familiar dengan yang namanya teks deskripsi. Tapi teks deskripsi itu sebenarnya seperti apa ya? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, untuk pengertiannya sendiri, teks deskripsi adalah sebuah teks yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas. Bisa itu objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Dengan teks ini, pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, hingga merasakan sendiri apa yang sedang diungkapkan oleh penulis. Nah, maksud penggambaran di sini bisa jadi dia dalam bentuk teks, karena namanya saja teks deskripsi. Bukan maksudnya digambar beneran ya. Kemudian, apa sih tujuan dari penulisan teks deskripsi itu? Nah, tujuan utamanya dari teks deskripsi adalah untuk menggambarkan atau melukiskan suatu objek secara rinci dan subjektif dari sudut pandang penulis. Umumnya menggunakan kata-kata, ya. Nah, agar pembaca dapat membayangkan keadaannya, bentuk, atau suasana objek tersebut sehidup mungkin, meskipun pendengarnya itu tidak melihat secara langsung. Jadi, hanya dengan membaca atau mungkin langsung diucapkan, pendengarnya atau pembacanya bisa langsung tahu bentukan dari objek yang sedang dideskripsikan, ya. Nah, apa sih ciri-ciri dari teks deskripsi? Nah, yang pertama, seperti namanya, deskripsi artinya dia harus menggambarkan sesuatu. Fokusnya pada satu objek tertentu atau mungkin beberapa objek. Objeknya itu banyak ya, misalnya bisa orang, bisa tempat, atau mungkin yang punya hewan peliharaan, atau mungkin suasana yang ada di deskripsi tersebut. Kemudian, dia itu juga akan melibatkan panca indera. Penjelasannya sangat detail sehingga merangsang indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, atau perabaan pembaca. Ya, jadi hanya dengan membacanya saja, kita langsung terbayang, oh artinya indera penglihatannya. Kemudian, kalau kita menggambarkan ada suara burung misalnya, cuit-cuit, wah, berarti kita seperti mendengar, ya, terangsang indera pendengarannya. Atau mungkin mendeskripsikan bunga, wanginya harum, seolah-olah kita bisa mencium, ya, seperti itu. Kemudian, membuat pembaca ikut merasakan. Ya. Nah, jadi, pembaca itu seolah-olah berada di lokasi atau melihat langsung objek yang diceritakan. Nah, ini sangat berhubungan dengan melibatkan panca indera ya. Karena kalau panca inderanya terlibat, otomatis pembacanya juga akan ikut merasakan. Lalu kemudian, memaparkan ciri fisik dan sifat. Menjelaskan secara spesifik, bisa itu ukuran, warna, bentuk, atau mungkin karakter dan sifat dari objek tersebut, ya. Oke. Nah, sekarang apa saja sih struktur yang ada di dalam teks deskripsi? Yang paling pertama itu namanya identifikasi, atau bisa juga disebut dengan pernyataan umum. Apa sih pernyataan umum itu? Nah, pernyataan umum adalah bagian awal yang berisi penentuan identitas objek yang akan dideskripsikan. Biasanya mencakup nama objeknya apa, mungkin lokasinya juga, sejarah, dan gambaran umum lainnya, ya. Nah, contohnya saya mengatakan, saya bersekolah di SD apa? Itu kan dia masih umum ya.
dia memberitahukan namanya. Oh, ternyata objeknya adalah sekolah dasar. Kemudian, yang kedua, setelah pernyataan umum atau identifikasi itu selesai ditulis, ada namanya deskripsi bagian. Nah, di deskripsi bagian inilah yang merupakan inti. Ya, isinya apa? Perincian objeknya berdasarkan tanggapan subjektif dari si penulisnya. Ya, nah, perinciannya ini bisa mencakup apa yang dilihat, ya, bagian-bagiannya kah, warnanya kah, bentuknya, kemudian apa yang didengar, ya, atau suara, atau mungkin yang dirasakan oleh penulis saat mengamati objek tersebut. Mungkin misalnya dia terkesima, ya, bahagia, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terakhir, kita bisa menuliskan kesimpulan atau kesan. Tetapi sifatnya ini opsional. Jadi adik-adik boleh tulis, boleh juga enggak. Nah, pada bagian kesimpulan ini adalah bagian penutup yang isinya ringkasan atau kesan umum penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Bagian ini boleh ada, boleh juga tidak. Makanya disebut dengan opsional. Jadi kalau adik-adik menulis teks deskripsi, terus kemudian, saya nggak mau pakai kesimpulan, ya nggak ada masalah juga. Ya, karena itu opsional. Oke, apa saja sih jenis-jenis dari teks deskripsi? Nah, yang pertama, itu dia berdasarkan bentuk. Nah, teks deskripsi yang berdiri sendiri. Jadi, teks deskripsinya ini tidak tergabung atau tidak dicampur aduk dengan teks lain. Jadi, fokus utamanya adalah menggambarkan objek secara rinci, lengkap, dan jelas. Jadi, dalam satu teks itu, semuanya selesai. Tidak ada lanjutan-lanjutannya. Kemudian, yang kedua, berdasarkan bentuk itu, ada lagi teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Wah, berarti dia ada sambungan-sambungannya, ya. Nah, teks ini tergabung atau dicampur dengan teks lain. Biasanya dia akan muncul di dalam cerpen, novel, teks iklan, teks berita, dan lain-lainnya. Mungkin ya, kalau adik-adik baca novel, mungkin di bab 1 dia mendeskripsikan tentang tokoh utamanya. Tapi bisa jadi di bab kedua, dia itu lebih fokus ke tempat kejadiannya. Ya, jadi dia itu saling bersambung. Itulah yang disebut dengan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Oke. Nah, yang kedua jenisnya itu ada berdasarkan isi. Yang pertama itu ada namanya teks deskripsi spasial. Apa sih teks deskripsi spasial? Atau teks yang hanya mendeskripsikan objek. Objeknya ini berupa ruang, tempat, atau benda. Ya? Oke. Yang kedua ada namanya teks deskripsi secara objektif. Nah, teks yang mendeskripsikan suatu objek apa adanya, berdasarkan keadaan yang sebenarnya, tanpa tambahan opini atau pendapat pribadi dari penulisnya. Ya, jadi betul-betul yang dilihat, itulah yang dideskripsikan, itulah yang ditulis. Lalu, teks deskripsi subjektif. Nah, teks yang pendeskripsian objeknya didasarkan pada kesan, opini, atau tafsiran dari penulis itu sendiri. Ya, jadi misalnya dia melihat bunga, dia menuliskan kelopaknya dan lain-lain, lalu kemudian dia menuliskan opininya. Bunga ini sangat indah, sangat cantik, ya, cocok diletakkan di misalnya ruang tamu. Oke. Nah, kaidah kebahasaannya apa saja sih yang biasanya digunakan? Yang pertama, itu ada penggunaan kata sifat atau adjektiva. Kalau deskripsi biasanya akan ada kata-kata sifat untuk memperjelas objek. Contoh, pemandangan yang indah, bulu yang halus, kucing yang lucu. Ya? Atau mungkin kopi yang pahit. Kemudian ada juga pastinya kata benda. Dan kata bendanya itu dia sangat spesifik. Nah, biasanya contohnya mobil. Tapi tidak hanya mengatakan mobil. Mobil antik warnanya merah. Nah, itu kan dia spesifik ya kata bendanya. Jadi tidak hanya sekedar mobil aja. Kan mobil banyak ya bentuknya. Tapi karena deskripsi, makanya harus dilengkapi. Kemudian, bisa juga kita menggunakan sinonim atau persamaan kata ya.
Penggunaan kata bersinonim dengan emosi kuat. Contoh, kata indah bisa diganti dengan memukau atau mungkin menakjubkan. Tujuannya apa? Supaya yang membacanya itu terkesan, dia bisa lebih terangsang inderanya untuk merasakan apa yang sudah dirasakan oleh penulis tes deskripsi tersebut. Kemudian, penggunaan majas atau gaya bahasa, ya. Kadang-kadang itu atau mungkin sering juga menggunakan majas perbandingan atau personifikasi untuk membuat tulisan lebih hidup. Contohnya angin laut membelai wajahku. Wah, masa angin bisa membelai-belai? Nah, seperti itu ya. Kemudian, penggunaan kata ganti orang. Bisa menggunakan kata ganti orang pertama, contohnya aku, saya, atau ku jika teksnya bersifat personal. Oke. Nah, sekarang ini adalah contoh sederhana dari teks deskripsi. Yang pertama kita lihat ada identifikasi atau hal yang umum. Aku memiliki seekor kucing peliharaan bernama Belang. Wah, siapa nih yang punya kucing juga di rumah? Ia adalah kucing domestik yang baru saja kuadopsi dari tempat penampungan hewan bulan lalu. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini semuanya hal-hal yang umum. Dia memberitahukan objeknya, oh ternyata objeknya kucing. Nama kucingnya ternyata Belang, jenis kucingnya, oh ternyata kucing domestik. Atau mungkin teman-teman, adik-adik biasanya menyebut kucing biasa, ya. Nah, ternyata kucingnya ini dia adopsi dari penampungan hewan. Kapan waktunya? Bulan lalu. Ini kan semuanya hal-hal yang umum ya, untuk suatu objek yang akan diceritakan. Lalu masuk ke deskripsi bagian. Nah, kalau kita lihat di sini dia mengatakan, Belang memiliki bulu perpaduan warna putih dan oranye yang sangat tebal dan halus. Matanya bulat berwarna kuning terang. Terlihat sangat tajam saat malam hari. Ia memiliki tubuh yang cukup gemuk karena nafsu makannya yang besar. Selain itu, Belang sangat aktif dan suka sekali bermain dengan bola benang. Setiap kali aku pulang, ia selalu menyambutku dengan mengeong manja sambil menggesekkan kepalanya di kakiku. Nah, kalau kita perhatikan ya, di deskripsi bagian, dia menyebutkan, ternyata si Belang itu sama seperti namanya. Bulunya belang-belang ya, perpaduan antara putih sama oranye. Teksturnya ternyata tebal, terus halus. Wah, dia deskripsikan lagi, dia ceritakan, matanya kuning terang. Tapi kalau malam, kelihatannya jadi tajam. Badannya gemuk, karena dia itu nafsu makannya banyak. Ternyata Belang juga aktif, suka main sama bola. Suka mengeong dan menggesek-gesekkan kepala ke kakinya si aku. Nah, ini kan dia sudah sangat detail ya untuk mendeskripsikan sebuah objek. Lalu yang terakhir, kesimpulan atau kesannya. Aku sangat menyayangi Belang. Kehadirannya yang lucu dan menggemaskan membuat suasana di rumahku menjadi lebih ceria. Nah, kalau kita perhatikan, ini lebih ke arah kesan atau opini pribadi dari si penulisnya. Tapi, pun tidak ada ini, nggak ada masalah. Tapi ternyata di dalam contoh ini, dia memberikan yang ada kesimpulan atau kesan dari penulisnya. Oke, seperti itu ya adik-adik. Itulah yang namanya teks deskripsi. Bagaimana contohnya, seperti apa strukturnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, oke, sekarang mari kita menjawab soal-soal. Nah, soal nomor 1 nih. Ternyata membahas tentang kawah ya. Coba kita lihat teksnya. Kawah Putih Ciwidey menawarkan pemandangan alam yang magis dan memukau. Saat pertama kali menginjakkan kaki di kawasan ini, pengunjung akan disambut oleh hamparan danau kawah berwarna putih kehijauan yang kontras dengan dinding kapur putih di sekitarnya. Warna air danau ini dapat berubah-ubah, kadang hijau apel, kebiruan, hingga putih kecoklatan, bergantung pada konsentrasi belerang dan cuaca hari itu. Asap tipis sesekali mengepul dari permukaan air, menciptakan suasana mistis namun sangat mempesona. Di sekeliling danau, pepohonan cantigi yang sebagian rantingnya mengering dan menghitam menambah kesan artistik pada lanskap kawah. Udaranya sangat sejuk, khas dataran tinggi, berpadu dengan aroma belerang tipis yang sesekali terbawa angin.
Di beberapa sudut, terdapat dermaga kayu kecil yang menjorok ke arah kawah, menjadi tempat favorit para berkunjung untuk berfoto. Sungguh, keunikan alam Kawah Putih memberikan pengalaman visual dan sensorik yang tak terlupakan bagi siapa saja yang datang berkunjung. Wah, ini sudah lengkap ya, mulai dari identifikasi, kemudian struktur deskripsinya, dan juga bahkan ada opini atau kesan dari penulisnya. Sekarang soalnya, tes deskripsi di atas tergolong dalam jenis tes deskripsi apa ya? Pertama, alfa, waktu. Nah, di sini dia tidak menyebutkan tentang waktu. Yang dia deskripsikan adalah kawah, ya. Kawah ini bukan tentang waktu. Jadi alfa sudah pasti salah. Oke. Yang kedua, orang. Kawah bukan orang ya, ini tempat. Jadi sudah pasti salah. Nah, jawabannya yang benar adalah spasial atau tentang ruang atau tempat. Kawah itu kan sebuah tempat ya, sebuah ruangan atau sebuah lokasi lebih tepatnya ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Di sini juga kalau delta ya, proses tidak ada yang membahas tentang proses sama sekali. Dia memang menyebutkan di sini ada asap yang keluar ya, mengepul, tapi tidak dijelaskan bagaimana sih kenapa dia bisa ada asap yang mengepul dari kawah tersebut. Sugestif atau sugesti ya, ini juga tidak ada sama sekali mensugesti apa-apa. Jadi jawabannya sudah benar, Charlie. Oke, seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang soal nomor 2. Paragraf yang mengandung unsur identifikasi atau deskripsi umum. Yang mana ya? Alfa. Kawah Putih adalah sebuah kawah dari Gunung Patuha yang terletak di kawasan Ciwidey, Bandung, Jawa Barat. Danau ini terbentuk dari letusan pada abad ke-10. Wah, bisa jadi ini ya. Karena ini adalah hal yang umum. Dia ngasih tahu posisi si kawah putih ini ada di mana, ya. Kemudian terbentuknya pada abad ke-10. Ini hal yang sangat biasa untuk membuka paragraf deskripsi umum. Bisa jadi langsung alfa nih jawabannya, ya. Coba kita lihat Bravo. Udara dingin pegunungan langsung menusuk tulang saat kami tiba di area kawah. Bau belerang yang menyengat segera menyambut penciuman. Ini sudah bukan lagi deskripsi umum, ya. Tetapi ini sudah masuk ke dalam deskripsi bagian atau sudah masuk ke dalam teks deskripsi dari wilayah itu sendiri. Di sini dia mendeskripsikan tentang suasananya. Ternyata dingin, kemudian ada bau belerangnya. Jadi Bravo sudah pasti salah, ya. Charlie, air danau kawah tersebut memiliki gradasi warna yang sangat indah, mulai dari putih kemerahan, kebiruan, hingga hijau toska bergantung pada suhunya. Ini juga sudah bukan lagi identifikasi umum atau deskripsi umum. Dia sudah mendeskripsikan bagiannya secara terperinci. Artinya Charlie sudah pasti salah. Kemudian delta. Di tepian kawah, hamparan pasir putih bersih membentang luas. Beberapa ranting pohon cantigi tampak mencuat di sela-sela pasir. Ini juga bukan deskripsi umum. Dia mendeskripsikan sekitaran dari kawah tersebut. Lalu error. Berada di tempat ini memberikan ketenangan tersendiri bagiku. Keindahan alamnya yang unik membuatku tak bosan untuk terus mengambil foto. Ini sudah jelas-jelas salah. Ini adalah opini atau kesan si penulis ketika berada di lokasinya. Jadi error salah, maka jawabannya sudah benar ya. Alfa. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang soal nomor 3. Wah, kita disuruh mengurutkan kalimat ya. Oke. 1. Sinar matahari yang menembus celah-celah dedaunan menciptakan siluet yang memesona. 2. Hutan pinus Mangunan adalah destinasi wisata alam yang terletak di kawasan Dlingo, Bantul. Aroma khas getah pinus yang segar akan langsung menyambut siapa saja yang datang. Memasuki kawasan ini, deretan pohon pinus yang menjulang tinggi tampak seperti barisan raksasa penjaga hutan. Lalu kalimat 5-nya,
Tak heran jika tempat yang sejuk ini selalu ramai dikunjungi wisatawan pada akhir pekan. Wah, kalau ini ternyata dia sudah menetapkan 5 sebagai bagian terakhir. Lalu untuk bagian pertama ada 2 sama 4. Sekarang coba kita perhatikan ya. Di kalimat 2, dia mengatakan hutan pinus Mangunan adalah destinasi wisata alam. Oke, sementara di kalimat 4, dia langsung mengatakan memasuki kawasan ini, kawasan apa? Ya, jadi delta dan error sudah pasti salah. Pilihan kita tinggal alfa, bravo, dan Charlie. Kalau kita lihat ada 4 sama 3. Kalau kita lihat kalimat 3, aroma khas getah pinus yang segar akan langsung menyambut siapa saja yang datang. Nah, lalu kalimat 4 memasuki kawasan ini. Berarti kita harus ke 3 dulu baru 4. Karena kita baru datang, kita udah langsung mencium getah pinus. Bahkan sebelum masuk ke kawasannya, baru datang aja nih. Nah, jadi jawaban paling tepat adalah bravo. 2, 3, 4, 1, 5. Oke. Nah, sekarang kalimat deskripsi yang paling cocok untuk menggambarkan keindahan suasana pegunungan. Yang mana ya? Alfa, deru ombak. Wah, sudah ombak ini ya. Yang saling berkejaran menghantam karang terdengar sangat menenangkan pikiran. Nah, yang alfa ini tidak bisa menggambarkan keindahan dari pegunungan. Ini ada di pantai atau laut ya. Nah, kemudian bravo. Hamparan terumbu karang berwarna-warni terlihat jelas dari permukaan air yang sangat jernih. Ini juga bukan pegunungan. Ini wilayah terumbu ya, bisa juga di pantai ini. Oke. Nah, sekarang kalau Charlie. Gemerlap lampu gedung-gedung pencakar langit terlihat dari kejauhan seolah menjadi bintang yang jatuh. Ini tidak bisa menggambarkan keindahan pegunungan. Ini tentang kota, ya. Biasanya kan di kota itu yang ada gedung-gedung pencakar langit atau gedung-gedung yang tinggi, ya. Delta. Kabut putih tipis menyelimuti lembah hijau, berpadu dengan udara dingin yang merasuk hingga ke tulang. Oke, bisa jadi yang delta ini. Karena gunung itu kan biasanya identik dengan kabut. Di gunung juga ada lembah. Kita simpan dulu nih jawaban delta. Error. Ratusan jenis ikan berenang bebas di antara tanaman air dan stalaktit di dalam gua gelap ini. Wah, ini tidak bisa menggambarkan tentang pegunungan. Dia sudah jelas ya. Di dalam gua. Berarti ini tentang gua, ya. Nah, jadi jawabannya adalah delta. Oke, seperti itu ya. Oke, soal nomor 5. Danau Toba memiliki ukuran panjang sekitar 100 km dan lebar sekitar 30 km. Hal ini menjadikannya sebagai danau vulkanik terbesar di dunia. Di tengah-tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik yang cukup besar bernama Pulau Samosir. Oke, berdasarkan struktur teks deskripsi paragraf di atas, ini kira-kira bagian apa ya? Sekarang kalau kita lihat deskripsi manfaat. Nah, ini tidak ada manfaat di sini ya. Dia tidak menjelaskan tentang manfaat. Kesimpulan juga sudah pasti mustahil. Klasifikasi artinya kan pengelompokan ya. Di sini tidak ada tentang pengelompokan apa-apa. Di sini tinggal deskripsi bagian sama identifikasi. Oke, masih ingat ya? Identifikasi berarti dia hal-hal yang umum. Sementara kalau kita perhatikan di sini, dia sudah mencakup hal yang khusus. Dia sudah ada lebar, panjang, kemudian apa yang ada di tengah Danau Toba tersebut. Jadi ini sudah bukan lagi hal yang umum, maka jawaban paling tepat adalah deskripsi bagian atau alfa. Karena sudah menjelaskan secara rinci. Oke adik-adik, seperti itulah pelajaran kita hari ini. Ya, nah
Semoga adik-adik bisa mendapatkan pembelajaran yang baik dan juga jangan lupa diulang-ulangi soal-soalnya. Oke, hari ini sekian dari saya, Siti Adinda Harindawati Caronge. Sampai jumpa lagi. Dah.